Bayangkan sebuah dunia di mana Tuhan tidak menciptakan manusia, melainkan diciptakan oleh manusia sendiri, bukan sebagai sosok yang maha pengasih dan bijaksana, tetapi sebagai entitas gelap yang lahir dari akumulasi ketakutan, keputusasaan, dan kebutuhan manusia akan penjelasan di balik segala penderitaan mereka. Inilah idea of evil dalam Berserk, sebuah Tuhan yang terdistorsi, rusak, dan secara ironis dilahirkan oleh umat yang seharusnya menyembahnya. Konsep ini tidak hanya mengubah cara kita memandang ketuhanan, tetapi juga menjadi kritik tajam terhadap kecenderungan manusia untuk menciptakan narasi ilahi sebagai pelarian dari realitas yang keras. Mari kita eksplorasi lebih dalam dengan pendekatan filosofis, psikologis, dan bahkan sosiologis untuk memahami mengapa idea of evil begitu mengganggu dan mengapa ia justru mungkin merupakan salah satu representasi Tuhan yang paling realistis dalam fiksi. Dalam bab yang dihapus chapter 83, idea of evil mengungkapkan dirinya sebagai "Aku ada karena manusia membutuhkan alasan untuk penderitaan mereka. Mereka tidak bisa menerima bahwa kesakitan, ketidakadilan, dan kematian hanyalah kebetulan belaka. Maka mereka menciptakan aku, sebuah penjelasan yang memberi makna pada kekacauan." Idea of evil bukanlah entitas yang memberi makna, melainkan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan psikologis manusia akan kepastian. Ini mengingatkan pada teori Ludwig Verbitz dalam The Essence of Christianity, di mana ia berargumen bahwa Tuhan adalah proyeksi dari hasrat dan ketakutan manusia. Manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan imaji mereka sendiri, bukan sebaliknya. Hal ini juga selaras dengan kritik Nietzsche terhadap moralitas agama. Baginya, konsep Tuhan digunakan untuk menundukkan manusia melalui rasa bersalah dan rasa takut akan hukuman. Idea of evil adalah bentuk ekstrim dari ini, sebuah Tuhan yang secara aktif memelihara penderitaan agar manusia tetap bergantung padanya. Idea of evil juga mencerminkan kecenderungan manusia untuk menghindari tanggung jawab dengan menyalahkan takdir atau kehendak ilahi. Seorang korban kekerasan mungkin berkata, "Ini sudah takdir Tuhan," alih-alih menuntut keadilan. Masyarakat yang tertindas mungkin menerima nasib buruk mereka sebagai ujian, tanpa berusaha melawan sistem yang menindas. Dalam Berserk, hal ini terlihat jelas dalam cara umat manusia tunduk pada God Hand. Mereka menganggap Pemto Griffith sebagai utusan takdir, meski sebenarnya ia adalah pengkhianat yang memanfaatkan keputusasaan mereka. Berbeda dengan Tuhan, agama-agama monoteis yang dianggap maha baik, idea of evil adalah entitas yang netral secara moral. Ia tidak memihak kebaikan atau kejahatan, karena ia hanya merespon keinginan bawah sadar manusia. Yang lebih mengganggu daripada menyelamatkan manusia, idea of evil justru memastikan bahwa penderitaan terus berlanjut, karena itulah alasan keberadaannya. Ini mirip dengan konsep demiurge dalam gnostisisme, Tuhan palsu yang menciptakan dunia material penuh penderitaan, bukan karena kebencian tetapi karena ketidaktahuan. Miura seolah-olah mengatakan bahwa agama bisa menjadi alat penindas ketika ia digunakan untuk membenarkan status quo, bukan untuk membebaskan. Idea of evil berperan sebagai metafora dari dogma yang kaku dan manipulatif, seperti agama yang telah dipolitisasi. Idea of evil tidak peduli pada kebenaran, ia hanya memastikan manusia tetap tergantung padanya. Dalam hal ini, God Hand adalah perwujudan dari elit agama atau penguasa ideologis yang memanipulasi kepercayaan umat manusia untuk kekuasaan. Griffith dengan narasi takdirnya mirip dengan pemimpin agama yang melegitimasi kekejaman dengan ayat suci. Dalam hierarki kekuasaan ilusi ketuhanan, idea of evil adalah kehendak kolektif manusia, bawah sadar yang menciptakan makna demi kenyamanan batin. God Hand adalah pelaksana kekuasaan, institusi yang menjelma dari kepercayaan itu, dan apostol adalah umat fanatik. Mereka rela berkorban demi Tuhan palsu, meski harus mengorbankan sesamanya. Ini mencerminkan bagaimana sistem kepercayaan bekerja di dunia nyata. Manusia menciptakan Tuhan, idea of evil,
Lalu sekelompok orang mengklaim wewenang atas nama Tuhan, God Hand, dan massa yang putus asa mengikuti mereka, apostle. Griffith adalah contoh sempurna yang menggunakan retorika takdir untuk membenarkan pengorbanan Ben Abdullah, seperti bagaimana pemimpin agama atau politik memakai narasi kehendak ilahi untuk melegitimasi kekerasan. Mengapa konsep ini begitu mengganggu? Karena idea of people mengungkap kebenaran yang menakutkan. Tidak ada makna objektif di alam semesta. Manusia sendirilah yang menciptakan Tuhan untuk mengisi kekosongan itu. Ini adalah tema eksistensialis yang kuat. Albert Camus berkata bahwa hidup pada dasarnya absurd dan manusia harus menemukan maknanya sendiri. Jean-Paul Sartre menulis bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan atau takdir, karena kitalah yang bertanggung jawab atas pilihan kita. Di tengah dunia yang dikuasai oleh ilusi takdir dan kekuasaan idea of evil, karakter Guts hadir sebagai pemberontak yang menolak determinisme. Ia tidak percaya pada takdir, menolak menjadi apostel meski ditawari kekuatan, dan terus berjuang meski tahu dunia ini kejam. Ini adalah pesan humanis Miura. Kekuatan sejati bukanlah dari Tuhan, tetapi dari keberanian untuk melawan. Idea of evil bukan hanya fantasi gelap. Ia adalah cermin bagi manusia modern. Ketika kita menyalahkan nasib, alih-alih mengambil tindakan, ketika kita menerima ketidakadilan karena percaya ini sudah kehendak Tuhan, atau ketika kita menciptakan musuh abstrak seperti setan atau karma untuk menghindari tanggung jawab. Miura mengajak kita bertanya, apakah Tuhan yang kita sembah benar-benar membebaskan kita atau justru membelenggu? Idea of evil bukan sekedar antagonis dalam Berserk. Ia adalah simbol dari tiga hal kegelapan manusia, yakni ketakutan, kemalasan mental, dan kecenderungan untuk mencari Tuhan palsu sebagai pelarian dan potensi kebebasan. Kemampuan manusia untuk melampaui ilusi ketuhanan dan menciptakan maknanya sendiri dalam dunia yang absurd. Guts memilih untuk tetap berjalan, dan mungkin itulah jawaban sejati dari pertanyaan idea of evil. Tuhan tidak akan menyelamatkanmu, tapi kau bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Jadi ketika kamu membaca Berserk dan melihat idea of evil, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menciptakan Tuhan untuk membebaskan diri, atau justru untuk menghindari kebebasan itu? Inilah mengapa Berserk bukan sekedar komik fantasi gelap biasa, melainkan karya filosofis yang memaksa kita menghadapi kegelapan, baik di luar maupun dalam diri kita sendiri. Pejabat anjing.